pada masa Pak almarhum Pak Kiai Imam Zarkasi itu, pokoknya kelas 6 itu aja boleh 4 kelas, nggak boleh lebih. Maksimal. 4 kelas. Oh, Jadi kalaupun asalnya 6 kelas berarti 2 kelas nggak naik, kira-kira gitu. Asalnya 7 kelas berarti 3 kelas nggak naik. Artinya pendidikan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan nasional itu sudah diajarkan di pesantren. Itu Islam menyuruh kita untuk masuk ke semua lini saat itu. Jangan semua jadi ustadz, jangan semua jadi kiai, tapi harus ada yang masuk dunia ekonomi, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi masuk dunia hukum, ada masuk politik. Kalau enggak kan bahaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin dalam rangka 100 tahun Gontor. Saya akan mewawancarai 100 profesor alumni Gontor. Saya sudah bersilaturahim ke Bandung, ke pesantren Bale Endah Al-Ihsan Bale Endah Bandung. Ini luar biasa ini, Kiai Profesor. Nah, pimpinan pondok lakin profesor. Jadi Profesor Dr. Mahrus As'ad MAG, pimpinan pesantren Al-Ihsan Bale Endah Bandung, alumni Gontor tahun 1982 dan alumni BA IPD tahun 1987. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kewal hal Pak Kiai. Alhamdulillah khair, masya Allah. Syukran Ustaz ala hudurikumuna. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya senang sekali ini mengunjungi pimpinan pesantren Kiai Lakin Profesor. Alhamdulillah. Nah, kita cerita perjalanan pendidikan antum dulu kalau gitu, Ustaz. Iya, enggak. Jadi antum ini di Gontor tahun berapa, Ustaz? KMI. Ya, KMI masuk tahun 1978. Jadi saya tajribi ya. Dulu namanya tajribi. Eksperimen itu ya. 4 tahun. Jadi keluar 1982. Nah, kemudian mengabdi di Gontor sambil ngajar, sambil kuliah di BA. Karena dulu yang kuliah itu hanya guru-guru saja kan. Iya, jadi betul. ustadz sekaligus dia mahasiswa gitu. Meskipun kuliahnya kadang-kadang habis subuh. Dosennya baru datang subuh. Dosennya yang dari luar datang habis sisa kuliah. Pokoknya Alhamdulillah sampai BA jurusan tarbiyah waktu itu ya. Tarbiyah keluar 87 keluar. 87 keluar. KMI bagian apa dulu, Ustaz? KMI dulu saya Kismut Tagdiyah. Jadi bagian dapur. Gemuk dong dulu. Alhamdulillah malah enggak. Oke. Dan saya malah kena mah itu ketika jadi pengurus di dapur. Wah. Karena makannya nggak teratur ya. Jadi kadang-kadang jam makan kita nggak bisa makan, ngurusi yang lain. Nanti udah kelewat baru makan. Saya malah kena mah ketika jadi pengurus dapur itu aneh itu. Ini kayak tikus mati di lumbung beras. Ya. Itu berarti kelas 5 pengurus. Kelas 5 pengurus sampai kelas 6 awal gitu ya. Sampai kelas 6, hanya ya. setahun. Sampai Karena setahun. tapi kalau tajribi dulu itu belum ada aturan seperti sekarang. Jadi dari awal tahun UPPM sudah bisa. Masuk, ya. Kalau sekarang katanya ada Syawal ya. Kalau dulu enggak, dari awal itu sudah ada. Sudah banyak yang dari tajribi, ada yang jadi biasa gitu ya. Berarti antum Pak Zar ya waktu itu sendiri. Masih Ustadz Zarkasi Ustaz Zarkasi. masih ngajar di kelas 6 kan, masih ngajar. Tapi Pak Yai Sahal sudah nggak ada. Karena beliau wafat 77. Saya 78 baru masuk. 78 baru masuk. Terus pimpinan berarti Pak Zar. Ya masih Pak Zar. Masih Pak Zar sendiri. Setelah itu baru Trimurti kan. Setelah itu baru Trimurti. Ya, setelah beliau nggak ada Trimurti ya. Oh, pas IPD baru Trimurti ya. Trimurti generasi kedua. Iya. Oh, IPD berapa tahun, Ustaz? IPD kan sampai 5 tahun. 5 tahun. Iya, sampai selesai kan sampai 5 tahun. BA 5 tahun. Iya, BA 5 tahun. Jadi pengabdiannya 2 tahun. Sebetulnya kuliahnya kan 3 tahun. Ya menarik ya, Ustaz. Kalau Iya. di Gontor itu pengabdian tuh panjang-panjang. Ya, tapi kita merasa
merasa senang ya, merasa nyaman karena yakin bahwa pengabdian kita nanti pasti akan bermanfaat ketika kita keluar. Gak Itu ada ngerasa rugi jadi umur gitu. jadi umur itu nggak menjadi pertimbangan utama malah. Jadi yang penting kita Pak Kiai menyuruh begitu, kita taat, kemudian nanti tapi yakin bahwa nanti pasti akan bermanfaat pengabdian kita ini di luar. Dan itu bisa dibuktikan, bisa ditanyakan kepada alumni-alumni yang melakukan pengabdian itu ya. Meskipun 2 tahun hampir sama dengan masa studi kan 3 tahun ya, Iya. tapi nggak ada masalah bagi. Bahkan yang periode sebelum periode saya itu 6 tahun, 6 tahun 6 tahun baru boleh pulang. baru boleh pulang. Periode saya itu 5 tahun karena aduh itu ada kasus, ada peristiwa itu. Jadi supaya bisa pulang 5 tahun itu semuanya satu periode itu tiap malam tahajud, kumpul dulu tiap malam tahajud, berdoa. Setelah sekian lama baru menghadap Ustaz Sukri, alhamdulillah diterima gitu. Itu supaya nggak 6 tahun seperti yang sebelumnya itu. Jadi periode antum itu tiap malam Tiap tahajud. malam tahajud bareng-bareng. Masya Allah. Doanya satu aja ya. Ya pengen 5 tahun boleh pulang gitu ya. Ya udah hari ini. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah boleh. Boleh alhamdulillah itu ya. Satu periode itu boleh. Boleh, hanya satu periode hanya beberapa orang, tapi lupa ya persisnya. Oh yang tinggal terus Ya yang kader lah ya ya. sampai selesai sampai nggak tahu 30 atau berapa kurang lebih. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau periode saya kelas 6-nya itu sekitar 120-an. 120 orang. 120 karena 4 kelas pada masa Pak almarhum Pak Kiai Imam Zarkasi itu pokoknya kelas 6 itu aja boleh 4 kelas, nggak boleh lebih. Maksimal. 4 kelas. Oh. Jadi kalaupun asalnya 6 kelas berarti 2 kelas nggak naik, kira-kira gitu. Asalnya 7 kelas berarti 3 kelas nggak naik. Dan itu banyak begitu. Pokoknya 4 kelas. Pokoknya 4 kelas. Ya, oleh beliau dibatasi waktu itu gitu ya. Setelah itu baru berkembang, baru banyak. Banyak lagi. Pada saat generasi kedua itu beda lagi pertimbangannya gitu ya. Dari IPD meneruskan kemana Ustaz? Dari IPD saya konversi ke UIN Bandung. Namanya konversi itu melanjutkan ke S1 ya. Kalau dulu ke sarjana lah, bukan ke S1. Ke sarjana. Dulu kan namanya sarjana. Sarjana muda ya, dari Sarjana muda, sarjana lengkap. sarjana lengkap. Itu konversi, saya kuliah 1,5 tahun, 2 tahun lah dengan nulis, selesai di UIN Bandung. Kemudian melanjutkan S2 juga di UIN Bandung, pendidikan S2 Islam. juga UIN Bandung. Pendidikan Islam juga, Pendidikan Islam. agama. Namanya Pendidikan Islam. Ya. Oh, oke. Kemudian S3-nya itu ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Ya, Islam. sama. Jadi masih satu jalur, satu tarbiyah lah ya. satu rumpun ya. Satu rumpun. Hanya yang anehnya meskipun saya S1, S2, S3 pendidikan Islam ngajar itu yang banyak bahasa Arab. Dari mulai masuk ngajar itu ya. Ya mungkin karena dianggap dari kantor bisa bahasa Arab barangkali begitu. Jadi ngajar di Pasca juga sama bahasa Arab, studi naskah. Di Pasca juga studi naskah bahasa Arab juga yang banyak itu. Meskipun ada materi pendidikan Islam ya. Tapi itu nggak pernah lepas tuh studi naskah bahasa Arab gitu ya. Yang baca kitab kuning. Oh. Kitab Antum kuning guru gitu. besarnya di bidang apa sih? Saya guru besar pendidikan Islam juga. Jadi Pendidikan. pendidikan Islam. Jadi guru besarnya juga pendidikan Islam. Guru besar pendidikan Islam tapi ngajarnya banyak Ngajar bahasa Arab. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di Pasca sama, di S1 sama, ngajar bahasa Arab yang banyak. Boleh sedikit share Sa, yang pas antum pengukuhan guru besar itu. Apa Ya. yang antum tawarkan itu dalam pidato guru besar antum itu? Ya kebetulan yang saya tulis itu tentang pesantren ya. Jadi saya nulis tentang pesantren. Jadi kontribusi pesantren terhadap sistem pendidikan nasional. Itu penelitian saya untuk S3 itu, disertasi saya itu di Alisan sini, kemudian di Alitifak Ciwidey yang Pesantren pertanian. agrobisnis ya. Ah, oke. Kemudian dengan di Manonjaya Tasik Malaya itu yang pesantren salaf yang hanya ngaji kitab, nggak ada sekolah itu. Dari ketiga itu, jadi intinya yang kesimpulannya bahwa poin-poin 9 poin yang ada di pendidikan yang tujuan pendidikan nasional itu sudah diajarkan semua di pesantren.
Saya rinci satu-satu itu. Semuanya misalnya membentuk iman takwa, kemudian manusia yang berkualitas, manusia yang unggul ini dan sebagainya. Itu semua sudah diajarkan di pesantren. Dan itu saya rinci satu-satu itu. Makanya judulnya kontribusi pesantren terhadap sistem pendidikan nasional. Jadi memang semuanya sudah diajarkan di pesantren. Iya, artinya pendidikan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan nasional itu sudah diajarkan di pesantren. Dan itu saya uraikan misalnya untuk iman takwa dibentuk dari apa, misalnya untuk menjadi badan sehat dibentuk dari apa, berkarakter dibentuk dari apa saja. Itu di pesantren salaf seperti ini membentuknya, di pesantren modern seperti ini, di pesantren agrobisnis seperti ini. Jadi sudah saya bisa dijelaskan. Tapi intinya kesimpulannya bahwa itu tadi. Dan memang sesuai dengan sejarah pesantren ya. Pesantren kan sebelum ada pendidikan nasional sudah jauh sebelumnya. Iya. Artinya ketika sistem pendidikan nasional dirumuskan itu dengan poin-poin yang 9 itu tujuan itu sudah diajarkan semua di pesantren. Itu kesimpulan disertasi saya itu. Oh, artinya sebenarnya pesantren itu ada, terus kira-kira jadi salah satu rujukan ya? Ya itu pasti ya karena ketika membentuk sistem pendidikan nasional kan pesantren sudah ratusan tahun ya. Pasti itu menjadi salah. Iya sudah ada duluan. Ya kalau pesantren kan kalau pesantren yang sejarah pesantren kan abad 13 itu sudah mulai sebetulnya. Dan menurut antum Zed, asli khas Indonesia tuh gimana sih pesantren ini? Ya kalau meskipun banyak pendapat ya. Iya. Tapi yang pesantren yang seperti berkembang sekarang itu memang itu ciri khas asli Indonesia kalau menurut pandangan saya gitu ya. Iya. Meskipun ada juga itu yang barangkali itu dari misalnya dari sufah yang ada pada zaman Nabi dan sebagainya. Tapi kan belum berbentuk lembaga pendidikan seperti yang ada sekarang. Kalau yang pesantren yang sekarang itu ya ciri khas Indonesia, belum berlembaga. Ya memang ada orang ngaji kepada sahabat, pada ini, tapi kan belum melembaga sebagai lembaga pendidikan gitu ya. Artinya yang pesantren yang seperti sekarang yang ada itu ya ciri khas Indonesia. Di tempat lain mungkin berbeda bentuk, berbeda nama gitu, bukan pesantren seperti yang sekarang terjadi di Indonesia gitu. Ini menjadi guru besar nih apa maknanya buat antum nih? Ya pertama ingin memberikan motivasi pada para santri. Jadi jangan pesimis jadi santri, itu yang utama saya. Makanya santri itu bisa menjadi apapun termasuk bisa mencapai misalnya dalam dunia pendidikan peringkat yang tinggi ya atau tertinggi lah guru besar. Makanya itu pertama motivasi pesantren punya guru besar. Kemudian jadi santri jangan pesimis mau jadi apapun. Jadi mau jadi guru besar, mau jadi menteri, mau jadi tentara dan sebagainya sangat tergantung kepada kualitas. Asal kualitasnya bagus, pasti insya Allah bisa gitu ya. Ya buktinya sering saya contohkan, alumni Gontor sekarang profesor sudah 100 lebih, 120-an ya. Dan dari Alisan alhamdulillah sudah ada, baru mulai ada 1 kan. Semoga nanti sebentar lagi yang di UPI itu juga sebentar lagi mungkin menuju ke sana. Artinya jadi santri jangan pesimis karena santri itu adalah mempunyai masa depan yang cerah asal kualitasnya bagus. Jadi yang penting kualitasnya harus bagus. Kalau kualitasnya bagus mau jadi apa saja bisa. Enggak ada masalah. Tapi yang sering saya pesankan misalnya alumni jadi apapun nanti dalam dunia kerjanya apapun, profesi apapun, nilai-nilai yang ada di pesantren itu diterapkan. Nilai-nilai Islam yang diajarkan di pesantren, insya Allah nanti tidak akan sesat, tidak akan dolim, tidak akan menyengsarakan orang lain. Dan insya Allah akan membawa kebahagiaan. Bicara nilai, Ustaz. Ya. Itu nilai-nilai Gontor apa Ustaz, yang masih melekat sampai sekarang antum masih ingat ucapan bazar apa gitu ya yang sampai sekarang itu jadi prinsip yang paling utama keikhlasan yang utama. Dan itu tidak mudah diterapkan di tempat lain. Itu mudah diucapkan tapi diterapkan susah itu.
Ya mungkin bisa ditanyakan ke lembaga pendidikan yang seperti Gontor kayaknya susah sekali. Ya, tapi tetap bahwa kita sampaikan misalnya ada guru kita baik yang alumni atau yang bukan alumni, dasar berbakti mengabdi di Alisan ini harus keikhlasan. Kalau keikhlasan itu tujuannya adalah ridho Allah. Karena kalau tujuannya materi nggak akan dapat di sini. Artinya nggak akan dapat sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan, yang di luar ekspektasi. Misalnya lulus S1, kemudian mungkin dari hasilnya begini. Kalau di sini, kalau dasarnya tujuannya hanya itu pasti nggak akan tercapai. Tapi kalau tujuannya ikhlas, meskipun kepada guru yang bukan alumni harus selalu sering saya sampaikan. Karena itu dasar yang paling utama. Itu nilai nomor 1 dari Gontor yang selalu kita terapkan, tapi memang tidak mudah menerapkannya. Mudah diucapkan tapi susah diterapkan saat itu. Ikhlas itu nggak ada kaitannya dengan honor sebetulnya. Ikhlas itu kan dalam hati. Jadi jangan dikatakan bahwa ikhlas itu gratis, enggak. Makanya kami ingin sedang mengembangkan. Jadi semakin banyak misalnya guru itu mendapat insentif semakin tinggi, dia semakin ikhlas. Ikhlasnya semakin tinggi. Iya, ikhlasnya semakin tinggi, dia semakin ikhlas. Jadi semakin tinggi, jadi karena nggak ada, jadi ikhlas itu bukan gratis. Kan itu banyak dipahami orang tuh ya. Iya. Ngajar ikhlas, itu artinya nggak dibayar. Ya. Ya, tapi kita sebagai pengurus lembaga pendidikan harus berusaha bagaimana supaya ikhlasnya semakin tinggi, kita bisa memberikan insentif yang kesejahteraan yang lebih tinggi gitu. Itu yang sedang kita kembangkan dan memang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Merubah perspektif tadi kan nggak mudah ya. Iya. Tapi insya Allah semakin tinggi kesejahteraannya, semakin ikhlas. Iya. Semakin ikhlas itu. Menarik ini ya. Menerapkan ikhlas ala Gontor di luar ini. Kemudian yang kedua tentunya berwawasan, berpengetahuan luas itu ya, yang dari moto itu berpengetahuan luas, itu yang salah satu memotivasi kita bagaimana, ya artinya untuk menjadi guru besar ya, itu kan kita harus punya, jangan hanya berkutat pada yang selama ini kita pelajari, tapi kita harus, ya makanya dengan bahasa tadi, dengan 2 bahasa tadi, kita kan nanti bisa mengembangkan wawasan kita lebih luas lagi. Dan itu salah satu yang akhirnya alhamdulillah mengantarkan untuk menjadi guru besar ya. Jadi itu juga prinsip Gontor yang luar biasa itu ya, yang berpengetahuan luas. Itu artinya kita tidak hanya mempelajari, misalnya tidak mempelajari hanya satu madhab, satu pendapat dan sebagainya. Itu kan yang penting ya. Kemudian tidak hanya berpegang teguh pada kelompoknya, pada ini, tidak fanatik pada ini. Pengetahuan luas kan itu diantaranya ya. Jadi tidak fanatik pada kelompoknya, tidak menyalahkan kelompok lain, tapi kalau kita pelajari semua, sehingga tidak mudah menyalahkan, tidak mengaku kelompoknya paling benar dan tidak menyalahkan kelompok lain. Dan itu di masyarakat juga harus harus kita sampaikan. Misalnya ke ibu-ibu yang misalnya ceramah gitu ya, misalnya masalah ini. Harus selalu disampaikan bahwa menurut, katakan kalau madhab ya, menurut madhab ini begini, menurut madhab ini begini, madhab ini begini. Jadi ibu yang selama ini sudah dipakai ya sudah lanjutkan, yang penting tahu dalilnya, tahu landasannya, tahu alasannya gitu. Dan tidak akan menyalahkan orang lain nanti, intinya kan itu. Makanya Gontor menjadi perekat umat itu salah satunya kan di situ. Karena pengetahuan yang luas. Pengetahuan luas, dia bisa menjadi, yang diharapkan oleh Gontor kan kita menjadi perekat umat. Jadi punya wawasan yang luas, dia tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak mengaku kelompoknya paling benar. Dan itu harus selalu terus kita kembangkan wawasan itu. Kita kembangkan, kita ajarkan pada anak-anak sehingga nanti ketika mereka pulang pun semoga punya minimal seperti yang kita pahami, minimal. Syukur kalau lebih daripada yang kita pahami gitu ya. Ya. Terakhir nih, pesan antum buat para alumni pesantren, alumni Gontor, alumni pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Satu yang ingin jadi guru besar,
Ya. Dua, yang ingin mengembangkan di profesi-profesi yang lain itu apa sih yang mereka harus siapkan itu, Ustaz? Ya, yang ingin menjadi guru besar tentunya memang dibutuhkan keuletan ya, keuletan yang luar biasa. Apalagi sekarang ada salah satu syarat yang masih menjadi momok ya, menjadi momok dalam tanda kutip kepada semua lektor kepala yang mau menuju guru besar misalnya, itu tentang Scopus itu ya. Tapi intinya kan bahasa lagi. Oh iya ya. Intinya kan bahasa Scopus itu. Bahasa, ya? Makanya bahasa. Kalau bahasa bagus, kemudian ditunjang penelitian tentunya ya. Iya. Penelitiannya bagus. Makanya kalau periode yang saya itu, yang tahun 82 itu sekarang baru 5 yang guru besar. Tapi yang periode-periode yang anak-anak muda di bawah saya itu kan banyak. Satu periode ada yang 10, ada yang 7, ada yang 9. Karena mereka lebih tadi ya, bahasanya mungkin lebih bagus, kemudian penelitiannya lebih maju, lebih intensif, sehingga jadi kuncinya kembali kepada tadi, ke bahasa juga itu ya. Bahasa ya. Satu bahasa. Terus apa lagi, Ustaz? Ulet, Yang perlu disiapkan? ulet tadi ya. Ulet. Karena memang sekarang semoga katanya aturannya mau berubah, nanti nggak usah Scopus-Scopusan lah katanya gitu ya. Karena itu menjadi momok dosen itu. Ya kalau aturan baru, semoga menteri baru nanti berubah katanya alhamdulillah gitu ya. Nggak usah pakai Scopus, yang penting jurnal yang berkualitas Indonesia tapi berkualitas ya itu kan jadi lebih Ukuran kualitasnya apa ini? ya itu ya. Karena selama ini kan banyak ini ya, dosen tuh dibebani macam, termasuk guru dibebani macam-macam administrasi yang di luar sebetulnya bukan pekerjaan dosen. Kalau penelitian nggak apa-apa lah bagian dosen. Tapi kalau ngurusi administrasi yang tetap bengek itu kan harusnya oleh tim yang bukan dosen itu ya. Kemudian untuk yang bukan guru besar ya, artinya dia dalam profesi apapun, kalau pesan saya baik yang kawan-kawan alumni Gontor atau apalagi alumni Al-Ihsan, dimanapun dalam profesi apapun yang dijalani, nilai-nilai Islam itu jangan dilepaskan dari pekerjaan kita. Jadi kenapa sekarang misalnya orang pejabat Muslim banyak korupsi? Karena ketika bekerja dia melepaskan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agamanya. Apalagi nilai agama Islam. Nilai agama yang lain pun tetap misalnya tidak membolehkan korupsi. Artinya ini kan banyak yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ketika bekerja. Itu kan salah besar itu ya. Nah, itu yang sekarang mungkin dilakukan sehingga ketika bekerja lepas dari nilai-nilai yang pengendali nilai-nilai agama tadi. Mau jadi hakim, jadi pengacara, jadi polisi, tentara, jadi politikus apapun, kalau masih berpegang pada nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang kita anut, insya Allah aman. Insya Allah selamat. Selamat dari yang tadi yang nggak boleh korupsi dan lain sebagainya, manipulasi, memfitnah dan sebagainya. Insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Berpegang pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama dalam menjalani profesi, apapun profesinya. Tapi memang Islam menyuruh kita dengan ayat wa ma kanal mu'minuna yanfiru kafah dan seterusnya itu Islam menyuruh kita untuk masuk ke semua lini saat itu. Jangan semua jadi ustadz, jangan semua jadi kiai, tapi harus ada yang masuk dunia ekonomi, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi masuk dunia hukum, ada masuk politik. Kalau enggak kan bahaya itu. Ya, betul. Makanya wa ma kanal mu'minuna yanfiru kafah itu kalau saya pahami itu menyuruh kita umat Islam untuk masuk ke semua lini. Semua lini, semua sektor, sehingga nanti orang-orang yang baik berada di semua sektor tadi. Kita orang-orang yang baik insya Allah berada di semua sektor dan tidak akan melakukan yang aneh-aneh lah gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau yang berkuasa, yang tidak menguasai nilai-nilai, tidak menggunakan nilai-nilai agama, nilai Islam tadi kan, ya tadi korupsi, memfitnah, buzzer dan lain sebagainya, buzzer untuk menjatuhkan orang biar dia naik kan, gitu. Islam kan ada fastabiqul khairat kan. Iya. Ya nggak pakai yang tadi gitu. Jadi persaingan silahkan tapi ya fair, fastabiqul khairat. Saya kira itu pesan-pesan saya. Syukron jazilan Ustaz. Afwan. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin. Makin berkah ilmunya. Amin. Dan terima kasih atas kehadiran Ustadz di sini. Semoga ini juga menjadi berkah untuk Al-Ihsan dan untuk semuanya. Amin. Dan semoga Ustadz juga makin sehat. Amin. Kemudian tambah maju karirnya. Amin. Barakallahu fiikum. Makasih banyak teman-teman sekalian
Ini obrolan luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi nih kita semua yang mau jadi profesor, yang mau berkembang di berbagai bidang. Ayo, semakin ulet bahasa dan jangan lupa untuk jaga nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.